Hai, balik lagi bersama gue Regina di The Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita mau nge-reaction Classroom of the Elite yang season 3 episode ketiga. Jadi di episode yang kemarin itu, yang pelatihan di hutannya itu udah selesai. Jadi harusnya mereka semua udah pada balik ke sekolahnya. Karena menurut gue, untuk pelatihan yang di hutan itu termasuk cepet ya, cuman selesai dalam 2 episode. Jadi harusnya di episode ini bakalan ngebahas ada misi lain atau ada konflik yang baru lagi. Jadi makanya gue penasaran banget sama episode ini. Karena gue gak sabar buat ngeliat gimana Ayano Koji buat nyelesain misi atau konflik yang ada. Karena dia tuh keren banget, cara berpikirnya dia tuh keren banget. Tapi ya walaupun dengan cara memanfaatkan orang gitu, cuma dia tuh sebenarnya pinter, ya nggak sih? Ya mungkin karena dari kecil dia udah dididiknya agak beda, jadi mungkin menurut gue Ayano Koji tuh agak apa ya, kayak mati rasa gitu loh. Jadi dia kayak orangnya kan biasanya ada orang yang gak tegan, cuman kalau dia tuh kayak ya udah biasa aja gitu, nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa tertarik, nggak ada rasa yang lain, jadi kayak datar aja gitu hidupnya, ya nggak sih? Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, Classroom of the Elite yang season 3 episode ketiga, let's play. Kan, mereka udah pada balik ke sekolahnya. Ini yang dari kelas 2B itu kan? 1B maksudnya. Ini bukannya yang anak kelas A itu ya? Kelas 1A. Iya, dia ngapain buat nemuin si Nagumo ini? Ke Ichinose. Ichinose itu yang kelas 2B, kelas 1B bukan sih? Kenapa gue bilangnya kelas 2 mulu sih? Ini mereka semua udah pindah ke kelas 1C ya. Pada suka gosip banget ya. Padahal mah dia udah tahu. Padahal kan dia juga pacarannya nggak yang beneran gitu. Cuma pura-pura doang. Ngapain dia datang ke sini? Dari kelas A datang ke kelas C. Pasti mau dimanfaatin. Yakin banget gue. Sebenarnya dia mau nyerang siapa dulu sih nih? Ichinose atau mau ke kelas C dulu? Karena yang kelas A-nya itu pinter. Pasti dia cuma mau manfaatin orang ini doang. Yakin banget gue, cuma buat dimanfaatin. Hah? Maksudnya? Enggak, dia kelihatan banget tipe orang yang gampang dimanipulasi. Dia cuek banget emang orang ini.
Ini dari kelas yang sama juga atau gimana ya? Tuh kan, pasti ada yang suka sama Hirata. Dia suka ya sama si Hirata. Ini tuh kalau misalkan yang kelas D naik ke kelas C, ini tuh seluruh kelas gitu, jadi pindah ke kelas C atau kayak cuma beberapa doang gitu. Kayak beberapa murid doang yang pindah ke kelas C, tapi masih ada yang tetap di kelas D gitu. Gue masih agak kurang ngerti sih peningkatan kelasnya itu gimana. Kalau ada yang tahu tolong banget komen di bawah. Enggak, bukan. Iya, kayaknya dia udah pernah ketemu deh. Ini dari kelas C nggak sih? Iya bener. Kenapa? Ichinose itu yang kelas B yang baik sama kelas D itu nggak sih? Deket sama mereka kan? Kenapa? Kok nggak dikasih tahu? Gosip apa? Gue nggak tahu. Iya, udah pasti dari si Sakayanagi sih, yang kelas A. Gosip apa sih sebenarnya? Iya sih, jadi mending diem aja. Soalnya kan dia sama Ichinose udah deket kan. Kalau dia ikut campur, takut dianggap musuh. Kenapa lu malah manggil dia ke sini? Si Ayano Koji juga ikut lagi. Iya, emang dia udah nyatain perang ke si Ichinose ini sih, kelas B. Kalau nggak salah, si Sakayanagi kan udah pernah ngomong ke Ayano Koji kan, kalau dia mau nyerang kelas B dulu. Iya, nggak usah ikut campur harusnya deh. Kayaknya si Ichinose ini juga sebenarnya pinter deh. Pinter dan orangnya juga kuat gitu loh, bukan cewek rapuh. Harusnya sih dia bisa nanganin sendiri. Karena dia termasuk pemimpin di kelas B kan? Ini orang gak peduli sama orang lain deh kayaknya. Si Ayano Koji ini. Iya sih, kalau nyingkirin kayak gitu. Terus ujung-ujungnya mereka bakal bersaing juga.
当にごめんね。どうして謝る？私 B クラスの連中にもそう言っているのか？ Berarti murid-murid yang kelas B segitu percayanya ya sama si Ichinose ini. Sibuk banget orang ini, banyak banget yang hubungin dia. Ayano Koji Kiyotaka. Siapa ini? Anta wa? Siapa itu yang tiba-tiba nelpon dia ya? これ何 Apa dari kelas A? こんなの入れ綾野浩二か。全員のポストに妙な手紙が放り込まれていた。Hah? くだらん噂もここまで来たか。これだけあからさまだと学校側も動きそうなものです。あいつは。で、犯人の目星がついているんですか？ Tapi gue yakin yang dari kelas A sih. ないよ。先生に。私これくらいのこと気にしないから。ダメだよ。 Atau mungkin kayak yang dibilang sama si Ayano Koji. Dari gosip itu mungkin ada faktanya sedikit. Jadi ada yang fakta, ada yang hoax. Jadi makanya mungkin si Ichinose nggak mau buat laporan ke guru. Terlalu banyak minta. Iyalah, lu tiba-tiba datang. Wajar lah. Apa dia ceritanya mau ngomporin Ayano Koji di sini? Gak mempan lu. Kayaknya ini akal-akalannya Sakayanagi juga nggak sih? 待ってください。万引きしましたよね。返すわよ。ほら。アルコールを飲まれるのですか？ Kayaknya emang si Sakayanagi ini pinter banget buat kayak manfaatin orang gitu loh. Hampir sama kayak si Ayano Koji. Pinter manfaatin orang sekitar gitu loh. Ini beneran niat baik atau enggak ya? Gue curiga sih. Oh, iya sama. Gue juga nggak bisa percaya sama dia. Mungkin dia nggak tahu kalau dia lagi dimanfaatin sama Sakayanagi. Tapi gue nggak bisa percaya sama cewek ini loh. Kayak mencurigakan aja gitu dia. Kenapa lagi lah si Kushida ini ya?
Oke, jadi tadi kita udah lihat Classroom of the Elite yang season 3, episode ketiga. Berarti harusnya di season ini bakalan ngeliatin pertarungannya si Ayano Koji sama si Sakaya Nagi gak sih? Kayak mereka berdua tuh bakal pinter-pinteran gitu loh. Siapa yang bakal lebih kuat atau lebih unggul kayak gitu. Karena menurut gue Sakaya Nagi ini tuh mirip sama si Ayano Koji. Dia tuh kayak pinter manfaatin orang sekitar kayak gitu loh. Jadi kayak bikin orang-orang di sekitarnya itu nurut atau tunduk gitu sama si Sakaya Nagi ini. Jadi kayak hampir mirip sama si Ayano Koji sih. Cuman bedanya kalau Sakaya Nagi ini kan kayak terang-terangan banget. Kalau misalkan si Ayano Koji kan kayak dia tuh bergeraknya diam-diam gitu loh. Paling kayak cuman ke beberapa orang tertentu aja gitu. Dia baru nunjukin sifat aslinya dia kayak gimana. Contohnya sama si Kei itu kan. Pas sama si Kei dia baru nunjukin sifat aslinya dia kayak gimana. Tapi kalau sama orang lain dia tuh kayak bersikap normal atau biasa aja kayak gitu. Kayak bersikap gak peduli. Terus juga udah sekian lama gua nggak kesel sama si Kushida. Tiba-tiba di endingnya kita dikasih tahu kalau si Kushida ini bakalan kerja sama si Nagumo itu. Miyabi Nagumo ya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Kan gue kayak, elah nih orang. Kesel gue dari yang season sebelumnya aja tuh masih membekas gitu. Tapi tiba-tiba dia mau bikin kesel lagi. Kayak emang harus bener-bener dikeluarin anak ini. Ya nggak sih? Kayak emang beneran harus dibuang gitu dari kelasnya si Ayano Koji ini. Benar-benar kayak parasit banget tau gak sih, kayak ngeganggu gitu. Jadi tuh kalau misalkan masih ada dia, kelasnya mereka tuh gak bakalan maju, karena bakalan dihancurin mulu gitu sama si Kushida. Makanya gue kesel banget sama Kushida ini, sumpah. Oke, gue gak sabar banget nih buat nunggu episode yang berikutnya. Harusnya di episode berikutnya kita bakal ngeliat si Kushida ini punya rencana apa sama yang seniornya yang itu. Mungkin buat ngejatuhin kelasnya sendiri kali ya. Jadi gue udah gak sabar banget buat minggu depan. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.